Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Putin dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan menganalisis isu dan strategi dalam bisnis digital dan intelijensi bisnis. Dalam pembuatan video kali ini, saya dibimbing oleh Bapak Masrul Huda selaku dosen pengampu dalam mata kuliah kali ini. Sebelum membahas materi kali ini, saya akan menampilkan video foto pengantar dari Bapak Masrul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Oke, jadi pembahasan yang pertama ini ada peran intelijen TNI dan koordinasi aparat dalam penanganan demonstrasi. Yang kedua ada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Yang ketiga ada Skakmat Buzzer, strategi komunikasi berbasis fakta. Yang keempat ada manipulasi opini dan tantangan penegakan protokol. Yang kelima ada urgensi memahami distingsi negara dan pemerintah. Yang keenam ada mindset konsumtif sebagai akar kemiskinan. Yang ketujuh ada peluang bisnis digital tanpa modal. Dan yang terakhir ada produk digital sebagai aset bernilai tinggi. Oke, jadi yang pertama ini ada peran intelijen TNI dan koordinasi aparat dalam penanganan demonstrasi. Kasus intelijen TNI saat demonstrasi ini menimbulkan pertanyaan tentang batas tugas pengawasan dan keterlibatan aktif. Fakta bahwa anggota intelijen membawa kartu identitas dan tidak melawan saat ditangkap menunjukkan mereka lebih pada fungsi pengumpulan data, bukan provokator. Namun pernyataan berbeda dari TNI dan polisi ini menimbulkan kebingungan publik. Penggunaan gas air mata di area kampus juga kontroversial karena beresiko pada mahasiswa, dosen, dan warga sekitar. Bahkan ada korban jiwa akibat paparan gas, sehingga aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama aparat. Kasus ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antar aparat yang memicu simpang siur informasi serta maraknya hoaks. Karena itu, transparansi dan koordinasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, penanganan demonstrasi perlu dilakukan dengan hati-hati, menghormati hak sipil, serta berbasis koordinasi dan bukti agar pengamatan berjalan efektif tanpa menimbulkan kerugian pada warga sipil. Yang kedua ada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Video ini membahas dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2020 sampai 2022 senilai 9,3 triliun rupiah untuk 1,1 juta unit. Diduga terjadi markup 1,25 sampai 2,5 juta rupiah per unit sehingga potensi kerugian negara ini mencapai 1,5 sampai 2,75 triliun. Sistem e-katalog yang tidak transparan membuat dana pendidikan rawan dimainkan. Spesifikasi Chromebook juga dipersoalkan. Prosesor rendah dengan harga 5 sampai 6 juta, padahal di pasar global model lebih baik hanya sekitar 3,5 juta rupiah. Perangkat yang sering rusak memperlihatkan pengadaan tidak efisien dan merugikan siswa serta guru. Selain dugaan manipulasi harga, muncul isu jaringan internal proyek, klaim kandungan lokal semu, hingga faktor politis terkait posisi menteri. Hal ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan transparansi. Kesimpulannya, kasus ini menegaskan perlunya akuntabilitas dan penegakan hukum agar anggaran negara tidak disalahgunakan, serta digitalisasi pendidikan benar-benar bermanfaat bagi siswa dan guru. Analisis yang ketiga itu ada Skakmat Buzzer, strategi komunikasi berbasis fakta.
Video ini menampilkan bagaimana Ferry Irwandi mampu membalikkan serangan buzzer dengan komunikasi yang tegas, logis, dan berbasis fakta. Strategi ini menunjukkan bahwa argumen terstruktur lebih kuat daripada reaksi emosional karena publik lebih menghargai bukti dan logika. Video juga mengungkap pola buzzer yang repetitif, framing negatif, serangan pribadi, serta penyebaran hoaks. Namun efektivitasnya mulai menurun sering meningkatnya literasi digital masyarakat. Respon Ferry menciptakan efek malu bagi buzzer dan menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya verifikasi informasi. Hal ini memperlihatkan bahwa melawan buzzer bukan sekedar membalas serangan, tetapi membangun narasi tandingan yang kredibel dan konsisten. Kesimpulannya, strategi komunikasi berbasis fakta mampu menjaga integritas, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong budaya politik yang lebih sehat dan transparan di era digital. Yang selanjutnya ada manipulasi opini dan tantangan penegakan protokol. Video ini menyoroti upaya pembentukan opini negatif yang mendiskreditkan TNI dengan menuding mereka sebagai provokator kerusuhan. Foto dan video intelijen TNI yang ditangkap saat bertugas disebarkan tanpa konteks, sehingga publik mudah salah paham. Intelijen bertugas mengendus provokator dan bekerja sama dengan kepolisian, bukan menimbulkan kekacauan. Gatot menjelaskan bahwa SOP TNI dalam operasi menekankan pendekatan humanis, sehingga korban kerusuhan bukanlah hasil kesengajaan institusi. Ia juga mengkritik kepolisian atas prosedur penanganan massa yang dinilai melanggar HAM hingga menimbulkan korban jiwa, bahkan memicu tuntutan pergantian Kapolri. Isu darurat militer juga disebut manipulatif karena pemerintah dan aparat sipil masih berfungsi normal. Gatot menegaskan TNI berpegang pada sumpah dan prosedur ketat, tetap dekat dengan rakyat dan menjaga stabilitas nasional. Kesimpulannya, saat ini memperlihatkan banyaknya manipulasi opini yang merugikan TNI. Karena itu, masyarakat perlu krisis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa. Oke, selanjutnya ini ada urgensi memahami distingsi negara dan pemerintah. Menurut Caknun, banyak pihak di Indonesia ini masih belum memahami perbedaan mendasar antara negara dan pemerintah. Negara adalah pemegang kedaulatan dan fasilitas, sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana yang meminjam fasilitas tersebut. Kebingungan konsep ini berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola sumber daya dan kebijakan publik. Ia mencontohkan masa Majapahit ketika peran raja dan perdana menteri jelas berbeda. Kondisi kini justru menunjukkan lemahnya pemisahan lembaga keuangan negara dan dari pemerintah sehingga rakyat sering dirugikan. Caknun juga menyoroti hilangnya penghargaan terhadap pusaka, kewibawaan, serta nilai budaya lokal yang seharusnya menjadi fondasi ketahanan bangsa. Kesimpulannya, perbaikan tata kelola negara tidak cukup bersifat teknis, tetapi juga harus kultural dan moral. Pemahaman yang tegas tentang peran negara, pemerintah, dan kekuatan sosial budaya sangat penting agar pembangunan ini benar-benar berpihak pada rakyat. Selanjutnya ada mindset konsumtif sebagai akar kemiskinan. Video ini menyoroti pola pikir keliru tentang kekayaan. Timothy Ronald menekankan bahwa penghasilan besar tidak menjamin kaya bila dikelola secara konsumtif. Arus kas masuk tinggi akan sia-sia jika arus kas keluar lebih besar. Ia juga mengkritik mindset zero sum yang menganggap kesuksesan orang lain mengurangi peluang sendiri. Padahal di era digital banyak peluang baru muncul lewat inovasi dan kolaborasi. Masalah kemiskinan bukan hanya kurang modal tapi juga strategi dan pola pikir yang salah. Selain itu, banyak orang menunda investasi pada diri sendiri, lebih memilih hiburan daripada pendidikan tambahan, padahal kualitas SDM adalah aset utama yang menentukan pendapatan di masa depan. Kesimpulannya, kemiskinan sering lahir dari mindset salah, konsumtif, instan, dan enggan berinvestasi pada diri sendiri. Solusinya adalah mengubah pola pikir, disiplin, mengelola arus kas, dan fokus membangun aset jangka panjang. Yang selanjutnya ada peluang bisnis digital tanpa modal. Video 3 ide bisnis digital tanpa modal oleh Raymond Chin menjelaskan 3 peluang usaha, Fiverr Affiliate, UGC Agency, dan Remote AI Work
Intinya, bisnis digital kini bisa dimulai hanya dengan HP, internet, dan konsistensi, sehingga mindset butuh modal besar adalah tidak relevan. Clever Affiliate memanfaatkan konten panjang yang dipotong jadi video singkat untuk promosi afiliasi, berpotensi viral, tapi rawan isu hak cipta dan persaingan ketat. UGC Agency menekankan kebutuhan brand pada konten otentik dari pengguna. Peluang besar, namun perlu membangun portofolio. Remote AI ini membuka peluang global di bidang penulisan prompt, editing, hingga otomatisasi, meskipun menuntut adaptasi cepat terhadap teknologi yang terus berkembang. Kesimpulannya, bisnis digital tanpa modal adalah peluang nyata. Dengan tren konten, kebutuhan brand, dan teknologi AI, siapapun bisa membangun usaha dan keterampilan kecil yang dimiliki asalkan disiplin dan mau beradaptasi. Oke, selanjutnya ada produk digital sebagai aset yang bernilai tinggi. Video ini membahas potensi besar produk digital masa depan seperti template, kursus online, NFT, subscription tools, hingga konten berbayar. Produk digital unggul karena bisa dijual berkali-kali, tanpa biaya produksi fisik dan memiliki skala tak terbatas. Pembicara menekankan pentingnya diversifikasi, misalnya dari kursus, desain, plugin, hingga komunitas berbayar. Tujuannya agar tidak bergantung pada satu tren saja, sehingga resiko tersebar dan pendapatan lebih stabil. Namun ada tantangan nyata, kompetensi tinggi, kebutuhan pemasaran agresif, serta pentingnya branding dan trust. Produk bagus tanpa strategi pemasaran tidak akan berhasil. Kesimpulannya, peluang bisnis digital ini sangat luas, tapi kunci suksesnya ada pada pemilihan produk yang tepat, membangun reputasi, dan strategi pemasaran efektif. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu dan strategi dalam bisnis digital dan intelijensi bisnis. Sampai jumpa di penjelasan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.